ittafaqal huffazu ala annahu hadisun dha'ifun. Kata Imam An-Nawawi bahwa bersepakat para huffaz. Siapa yang dimaksud dengan huffaz? Huffaz adalah orang yang ahli hadis. Huffaz disebutkan di dalam kitab-kitab tentang mustalahul hadis adalah orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Jadi ada kekeliruan di tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, bahwa huffaz yang bentuk tunggalnya adalah hafiz digunakan untuk menghafal atau penghafal Al-Quran. Sementara dalam tradisi atau sejarah Islam yang berkaitan dengan ulumul hadis, huffaz atau jamak dari hafiz adalah orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Menurut Imam An-Nawawi, telah sepakat para ulama, yakni para huffaz, bahwa hadis-hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan berkenaan dengan 40 hadis atau hadis arba'in, ala annahu hadisun dha'if, bahwa keseluruhan hadis-hadis tersebut adalah hadis dhaif. Tetapi kita dapat meninjaunya kembali bahwa di dalam ulumul hadis, pembagian hadis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis sahih terbagi lagi menjadi 2, yakni sahih li zatihi dan yang kedua sahih li ghairihi. Begitu pula dengan hadis hasan. Ada hadis hasan li zatihi dan ada hadis hasan li ghairihi. Boleh jadi hadis dhaif ini karena banyak jalur periwayatannya bisa meningkat paling tidak pada level hasan li ghairihi. Imam An-Nawawi melanjutkan, wa in kasurat turuquhu, akan tetapi hadis ini, hadis-hadis tentang 40 hadis atau hadis arba'in, memiliki banyak jalur periwayatan. Wa qad sannafal ulama radhiyallahu anhum, dan para ulama banyak menuliskan, yang ulama yang diridhai oleh Allah atas mereka banyak menulis tentang hadis arba'in. Fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Kata Imam An-Nawawi bahwa ulama yang menyusun tentang hadis arba'in bahkan sampai-sampai tidak terhitung lagi berapa jumlahnya, saking banyaknya ulama yang menulis karya tentang hadis arba'in. Imam An-Nawawi menyebutkan, fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak. Imam An-Nawawi menyebutkan, yang paling awal yang aku ketahui orang yang menulis tentang hadis arba'in adalah Abdullah ibnul Mubarak. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyebutkan, summa Muhammad ibnu Aslama at-Tusi al-alim ar-Rabbani. Kemudian setelah Abdullah ibnul Mubarak ada ulama yang bernama Muhammad ibnu Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani. At-Tusi ini di daerah Palestina sekarang. Kemudian al-alim adalah orang yang alim. Ar-Rabbani, Ar-Rabbani sering disisipkan atau orang-orang yang digelari sebagai orang yang
pakar tasawuf atau sufistik. Kemudian summal Hasanu ibnul Sufyana An-Nasai. Kemudian ada Al-Hasan ibnul Sufyan An-Nasai. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan nama Abu Bakrin Al-Ajuri. Kemudian ada Abu Bakrin Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani. Kemudian ada Ad-Daruqutni. Kemudian ada Al-Hakim. Kemudian ada Abu Nuaim. Kemudian ada Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian ada Abu Sa'id Al-Malini. Kemudian ada Abu Utsman As-Sabuni. Kemudian ada Abdullah ibnu Muhammad Al-Ansari. Dan terakhir yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah Abu Bakrin Al-Baihaqi. Kalau kita hitung-hitung, para ulama yang menulis 40 hadis atau dikenal dengan hadis arba'in yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah sekitar 13 orang. Ini menunjukkan bahwa Imam An-Nawawi telah mengetahui atau menjadikan ulama-ulama tersebut pendahulunya sebagai literatur review sebelum menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan wa khalaiku la yukhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan kata Imam An-Nawawi, bahkan tidak terhitung lagi, tidak terkira lagi saking banyaknya orang-orang yang menulis, ulama-ulama yang menulis tentang hadis-hadis yang berjumlah 40 ini, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Mutaqaddimin adalah ulama-ulama atau orang-orang yang hidup pada masa sebelum 300 Hijriah. Kemudian ulama mutaakhirin adalah ulama yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Wa qad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lami wa huffazil islami. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dia berikhtiar memohon pertolongan Allah untuk menuliskan 40 hadis dengan alasan untuk mengikuti tradisi yang telah dilaksanakan oleh para ulama-ulama pendahulu, yakni bihaula'i a'immatil a'lam, yakni para imam-imam yang alim, yang berilmu, wa huffazil islami, dan para huffaz, para penghafal hadis dari kalangan umat Islam.